wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekitar 100 orang yang menjawab. Kurang 100 lagi. Banyak amat. Di dalam menjawab salam, hukumnya ada 3 ibu-ibu. Bapak-bapak ada 3. Yang pertama ada salam yang wajib dijawab. Hukumnya wajib. Sampai semangat jatuh. Yang kedua ada salam yang tidak wajib dijawab. Dan yang ketiga ada salam yang tidak diharapkan dijawab. Ada 3 ya. 1 wajib dijawab, kedua tidak wajib dijawab, ketiga tidak diharapkan dijawab. Apa saja? Yang pertama salam yang wajib dijawab, termasuk contohnya adalah saya mengucapkan salam, ibu-ibu, bapak-bapak yang mendengar harus wajib menjawab salam. Terus yang kedua, salam yang tidak wajib dijawab adalah salamnya orang sholat. Iya. Bagaimana jadinya kalau misalkan pas bapak-bapak pertama at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, menang baik. Berarti sudah hafal. Sampai salam pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas salam assalamualaikum warahmatullahi, sebelah kanannya jawab waalaikumsalam. Kira-kira sholatnya adalah rusak. Jadi salam di dalam sholat hukumnya tidak wajib dijawab. Kalau dijawab otomatis sholatnya batal. Yang ketiga, salam yang tidak dibutuhkan dijawab, yaitu salamnya bapak-bapak, ibu-ibu ketika ziarah kubur. Coba saja kan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Misalkan ahli kuburnya jawab waalaikumsalam. Kira-kira bapak-bapak ibu pada lari apa tidak? Lari ya. Jadi sekali lagi, insya Allah yang menjawab salam saya insya Allah masuk surga, amin. Yang menjawab salam insya Allah dipanjangkan umurnya. Yang menjawab salam ibu-ibu dibanyakan rezekinya. Yang menjawab salam bapak-bapak dibanyakan istrinya. Seren ya, yang ngaminin siapa tuh? Yang ngaminin ibu-ibu, malah bapak-bapak diam saja. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salam, insya Allah hidup kita barok. Hidup kita salam fid dunya wal akhir. Makanya isinya adalah salam itu doa. Sekali lagi mohon dijawab. Mudah-mudahan dengan menjawab salam kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sih yang kursi. Alhamdulillah. Itu yang sebelah bang tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Udah selesai. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Geser. man kharaja Geser. fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Al-hadis. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan keadaan sehat, panjang umur, sehingga kita bisa bermuajahah, bertemu, baik itu dari kami, dari Serang, dan juga bapak-bapak ibu-ibu jamaah di kampung Balai Pulang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu izinkan saya memberikan sebuah pantun, ya. Pantunnya begini. Kapal baru, temberang baru, baru sekali masuk Malaka. Saya baru, bapak-bapak ibu-ibu baru, baru sekali bertatap muka. Pantun yang kedua, tapi bahasanya bahasa Jawa Serang, Bu, ya, biar belajar lah, nggak apa-apa. Subuh mindang, sore mindang, khusus untuk ibu-ibu nih ya. Subuh mindang, sore mindang, sing dipindang, cabe abang. Subuh diadang, sore diadang, sing diadang, lembaran abang. Pak Asep Nurdin yang menterjemah. Alhamdulillah, berkat wasilah, sebelum kita ke materi ceramahnya, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama sudah tadi disebutkan, namanya nama kampung ya ibu-ibu, bapak-bapak, tapi sudah mendunia, sudah ada lagunya, namanya Udin Sedunia. Asep Nurdin, Sapiuddin, Salapuddin, Samsudin, terakhir Saifuddin. Bahkan sudah lagunya sudah ngetop, namanya judulnya Udin Sedunia. Alhamdulillah saya bisa hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Puji syukur, suatu kebanggaan, kebahagiaan buat saya pribadi dan umumnya buat keluarga saya, bahwa secara kebetulan saya, Kang Asep Nurdin, terus Kori yang ngaji, itu sama-sama menantu. Saya kakaknya, kemudian punya adik Anita Apriliani, istrinya Kang Asep Nurdin, punya adik lagi bungsu, istrinya Kang Iqbal tadi yang ngaji. Jadi wis diborong baik, jadi bahasa Serang Kang Nurdin ya. Jadi pakainya borongan. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan, tidak mengurangi hikmah di balik acara ini. Alhamdulillah, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Ghafar dan Ghafur. Sehingga kalau kita ingin sukses dan makmur, maka kita harus banyak bersyukur. Contohnya sudah ada dari Bapak Gubernur sampai Mang Maskur sampai ke tukang cukur. Insya Allah hidupnya akan makmur. Sesuai dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Ilmu pertama itu ya, tadi sudah dijelaskan, sudah dibacakan oleh Bapak moderator. Jadi pertemuan pada malam hari ini adalah satu, sudah syukur. Bentuk syukur adalah seperti yang pada hari ini Kang Asep Nurdin melaksanakan
tasyakur bi nikmah. Sebagai bentuk syukur beliau, keluarga beliau pada acara khitanan putranya yang pertama yang bernama Azka Lutfi Kolbi. Mudah-mudahan namanya akan terpaut di dalam hatinya. Azka itu suci, Kolbi itu hati, Lutfi itu adalah lembut. Mudah-mudahan dengan dikhitan mengikuti fitrah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian diikuti oleh anak cucunya baginda Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita doakan di acara yang sangat makbul ini. Kenapa sangat makbul? Kata ulama As-Syafi'iyah, kalau di suatu majlis kita berdoa ada 40 orang, insya Allah minimal 40 orang, insya Allah salah satu doa kita akan tembus ke langit dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita doakan. Kemudian saya titip doa juga, minta doanya orang tua kami, mertua kami sekarang lagi sakit. Karena saking sayangnya kepada cucunya, kepada anak menantunya, maka beliau ikut di sini tapi tidak bisa keluar karena lagi sakit. Mari kita doakan untuk Sahibul Hajah Bapak Asep Nurdin dan juga ibu kami Haji Arya, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan yang hadir semuanya juga ikut diberikan kesehatan dan panjang umur. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi banyak yang kayaknya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aduh, lemas saya. Kayaknya belum ngopi. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita seluruh sekalian alam, yakni baginda Rasulullah SAW, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Sekali lagi, semoga tercurah kepada baginda Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mendengar nama Nabi disebut, ketika kita tidak menjawab, kita sebagai disebut oleh Nabi pangbakhil-bakhilnya. Bakhil bin pelit bin rijet bin melitet. Jadi kalau kita mendengar nama Rasulullah SAW disebutkan, baik itu secara langsung oleh manusia ataupun secara langsung oleh speaker ataupun secara langsung sekarang oleh HP, kalau disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, kita disunahkan untuk menjawab Shollu alaihi, atau panjangnya Shollu alaihi wasallimu taslim. Sekali lagi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata bapak-bapak, kayaknya mau sholat Jumat ini ya. Tuh kan kakak geseran. Amma ba'du. Tuh yaudah yang enggak, kami hormati, kami muliakan enggak. para alim ulama, para asatid
Tadi sudah disebutkan Bapak para ketua DKM So, di kakak duduk lingkungan aja nggak apa-apa. Desa Cipada, Sini dulu, Ge. khususnya Kampung Balai Pulang, sudah hadir bermuwajahah, hadir di tempat yang sangat mulia Nggak ini jadi. dalam rangka Sini di gitu. falyasilu rahimah, dalam rangka menyambung tali silaturahim, kemudian dalam rangka thalabul ilmi. Tetapi dalam hal ini Duduk di sebelah aja. Bapak Ibu, bukan saya bermaksud menggurui Bapak Ibu semuanya, tetapi dalam rangka balighu anni walau ayah, dalam rangka menyampaikan walaupun satu ayat. Kemudian dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam Geseran sih sedikit. No, sedikit. saling mengingatkan Gitu. dalam. Ya gitu. Ternyata masih Doang. sepi ya, Atau belum gitu. on. Apa sudah ngantuk? Kemudian yang saya hormati para tokoh masyarakat, wabil khusus di Kampung Balai Pulang ini, itu para pemuda dari Karang Taruna, mudah-mudahan senantiasa selalu jaya. Kemudian yang saya hormati hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya berdiri di tempat yang sangat mulia ini, izinkan menyampaikan satu hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah walaupun satu hadis ini kalau dikumpas tuntas kayaknya sehari juga tidak cukup. Tapi saya menyadari bahwa bapak-bapak pasti pedes ya kalau mendengarkan hal-hal tentang keagamaan. Setan itu pasti menggoda ya. Matanya dibikin ngantuk, pantatnya dibikin pedes, pinggangnya dibikin sakit. Ya itulah gangguan kepada manusia, karena setan adalah syaiton mubina ya. Jadi musuh yang nyata. Maka dari itu sebelum kita menghadiri majelis taklim, maka dari rumah itu senantiasa kita baca doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya apa? Supaya setan-setan yang nanti akan mengganggu kita dalam hal menuntut ilmu, dalam hal kebaikan, tidak menyerang kita atau tidak mengganggu kita. Jamaah pengajian malam hari ini di rumahnya Bapak Asep Nurdin, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Pada kesempatan kali ini akan saya bacakan satu hadis riwayat dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari satu hadis ini kita dapat banyak menyerap, kita dapat mengimplementasikan atau menerapkan isi daripada hadis ini dalam kehidupan sehari-hari kita secara sederhana, tidak berbelit-belit, tidak memakai penalaran yang tinggi, tidak memakai biaya yang banyak.
cukup diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi kalau kita sudah berniat untuk mengamalkan amal ibadah kita, taqarrub ilallah, insya Allah Allah akan menolong kita, akan memberikan keistiqomahan kita dalam menjalankan atau mengamalkan sesuatu itu dari Al-Quran ataupun dari hadis. Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa syarah atau penjelasan Imam Al-Ghazali yaitu ada 3 faktor, ada 3 poin. Tapi sebelum penjelasan Imam Al-Ghazali ini, maka sedikit saya uraikan terlebih dahulu tentang hadis ini. Hadis ini adalah termasuk hadis sahih, yaitu hadis yang salah satunya diriwayatkan oleh 2 imam. Di dalam ilmu hadis atau bahasa Arabnya ulumul hadis, maka hadis ini adalah termasuk secara kuantitas, hadis ini adalah mutawatir. Apa mutawatir? Yaitu hadis yang diberitakan atau disampaikan secara turun-temurun. Yang kedua, yang disebut hadis sahih yaitu bukan hanya hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim saja, tetapi yang disebut hadis sahih bisa saja hadis itu dari Imam At-Tirmidzi, bisa dari Abu Dawud, bisa dari Tabrani, bisa dari Nasa'i, dan lain-lain sebagainya. Jadi di pikiran kita jangan beranggapan bahwa selain daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim semuanya tidak sahih. Jadi yang dimaksud, sekali lagi biar paham, yang dimaksud dalam ulumul hadis, ilmu hadis, yang dimaksud hadis sahih itu bukan hanya dari hadis Bukhari Muslim saja, tetapi dari sanad-sanad yang lain. Itu pun kalau masuk dalam kriteria hadis sahih, maka bisa disebut atau dikategorikan kepada hadis sahih. Ya. Secara struktural masih dalam ulumul hadis ya, ibu-ibu, bapak-bapak, supaya kita sedikit kembali kepada bangku sekolah. Di dalam ulumul hadis, di dalam hadis ada 3 struktural. Struktur hadis itu ada 3. Yang pertama disebut dengan sanad, yang kedua disebut dengan matan, yang ketiga disebut dengan rawi. Sanad yaitu orang-orang yang menerima hadis dari Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada sahabat. Nabi menyampaikan hadis kepada sahabat, sahabat menyampaikan hadis kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan hadis kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan hadis kepada tabi'in, sampai kepada rawi. Rawi masuk sanad, ya, tapi sanad yang terakhir. Yang kedua yang disebut matan adalah isinya, isi daripada hadis. Yang ketiga yang disebut rawi adalah sanad yang terakhir yang menuliskan hadis. Nah, dari an Abi Hurairah, berarti Abi Hurairah ini adalah sanad. Kemudian mangkola, man yu'minu billahi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya, berarti matan. Kemudian yang ketiga rawahul Bukhari Muslim, berarti dia Bukhari dan Muslim ini adalah, beliau ini adalah seorang rawi. Sampai di sini ya ibu-ibu, bisa dipahami, bisa diambil, mudah-mudahan insyaallah bisa. Selanjutnya tadi hadis ini dinukil juga oleh seorang ulama besar dari
golongan ulama Syafi'iyah. Beliau bernama Imam Nawawi. Imam Nawawi perlu kita bedakan ya. Siapa Imam Nawawi, siapa Syekh Nawawi. Kadang-kadang ini ketuker. Kalau Imam Nawawi yaitu orang Nawa, ada di kota Damaskus, orang Timur Tengah, orang Arab, namanya Imam Nawawi. Kemudian membuat kitab-kitab, salah satunya adalah kitab Arba'in Nawawiyah. Namanya kitab 40, tapi isi kitabnya tidak 40, tapi 42. Lahir di sana, di desa Nawa tersebut. Kemudian ada satu lagi yang namanya Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi lahir di Tanara. Tanara itu dekat desa Tirtayasa. Tirtayasa itu adalah nama daripada Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa adalah raja yang ke-6 dari Kesultanan Banten, merupakan raja yang paling masa kemasan. Maka disebut dengan Tirtayasa karena Sultan Ageng Tirtayasa ini membuat jalur-jalur perairan, sehingga kemudian hari sampai sekarang disebut kotanya namanya kota Serang. Serang itu diambil dari mana? Dari bahasa Sunda. Artinya apa? Artinya sawah. Makanya kalau orang Sunda, dari mana Pak? Dari Serang. Senyum. Kalau belum tahu apa maksudnya, murah senyum amat orang Sundanya. Padahal saya cari-cari, saya tanya-tanya, Serang itu artinya sawah. Maka kalau ditanya ibu-ibu dari mana Pak? Dari Serang. Senyum. Kirain saya dari sawah. Nah, itu sekilas tentang tarikh ya, tentang sejarahnya. Jadi dinukil juga hadis ini oleh Imam An-Nawawi, ditulis dalam kitab Arba'in Nawawiyah, tepatnya di hadis nomor 15. Nomor berapa ibu? 15. Bukan berarti untuk mencoblos 15 ya, karena lagi rame pilkada. Mudah-mudahan ini di luar daripada itu. Hadis ini juga disarah oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali juga sebagai imam ahli tasawuf, imam ahli hadis dari ulama Syafi'iyah juga. Beliau menyatakan dalam satu kitabnya yang populer, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, atau ada yang menyebut kitab Ihya Ulumuddin dan sebagainya. Tidak apa-apa. Imam Nawawi mensyarahkan dari hadis Rawahul Bukhari Muslim ini ada 3 bagian, ada 3 unsur. Yang pertama adalah menerangkan tentang keimanan seseorang, tentang iman. Yang kedua, Imam Ghazali menerangkan dalam hadis ini ada unsur adab. Yang ketiga, Imam Nawawi menerangkan ada unsur ibadah. Coba ditanya ibu-ibu, ada berapa unsur ibu-ibu dari hadis ini menurut Imam Al-Ghazali? Ada 1. Dari tadi melek apa tidur gitu ya. Kalau bapak-bapak pasti bisa nih, karena bapak-bapak melotot. Ada berapa bapak-bapak tadi? 1 tentang jere wong serange pada baik. Cok orang Sundanya sami mawon. 1, Imam Al-Ghazali menerangkan hadis ini mempunyai unsur tentang iman. Yang kedua tentang adab. Yang ketiga tentang ibadah. Yang mana unsur tentang iman? Secara bahasa, kalau ditasrifkan, kalau dulu kita belajar tasrif, yang pernah belajar,
semua make wajannya fa'ala. Ya, Bapak DKM ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun. Fa'ala fa'ala fa'alu. Coba ibu nih dites 1 2 3. Fa'ala fa'ala fa'alat fa'al fa'alti fa'altuma fa'alti ya kerumu antum doang. Sekarang bapak-bapak kita ngaji ya, namanya juga ngaji, bukan berarti saya ingin menyalahkan ibu bapak sekalian, tidak, tapi kita ngulang-ngulang. Ngaji kalau tidak diulang itu akan hilang. Sekalipun kita sudah hafal ayat-ayat Quran, kalau tidak diulang secara istiqomah, maka hafalan juga akan hilang. Makanya pada momen yang sangat berbahagia ini, dalam rangka tasyakuran binikmah khitanan putranya Bapak Asep Nurdin yang bernama Azka Kolbi Lutfi, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keimanan, diberikan adab, kemudian diberikan istiqomah beribadah. Tapi dalam rangka mengingat-ingat ilmu kembali, itu pelajaran dasar kalau di ngaji ya. Kita coba bareng-bareng nih. Fa'ala 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 fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuna fa'altunna ananah ananah. Coba sekali lagi 1 2 3. Fa'alti fa'altuma fa'alti fa'alna. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menerangkan, dalam mensyarahkan hadis ini, Imam Al-Ghazali memaparkan dengan detail bahwa yang dimaksud dengan keimanan di dalam hadis ini menerangkan keimanan. Jika salah satu ciri-ciri daripada hadis ini tidak ada, maka seorang manusia, khususnya seorang muslim, itu bisa dikatakan tidak beriman. Walaupun sholatnya rajin, hajinya bolak-balik kayak haji madid. Ya, kalau yang doyan nonton sinetron pasti tahu. Hajinya 3 kali. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak hajinya 5 kali. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kedua, Imam Al-Ghazali menerangkan tentang adab. Adab di dalam Islam untuk orang beriman itu sangat penting sekali, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui yang namanya iblis, keturunannya disebut syaitan, itu dari jin, jenis jin yang membangkang. Pada saat Nabi Adam alaihissalam diciptakan, maka iblis ini belum dikatakan iblis, masih dikatakan jin sebelum membangkang. Itu ibadahnya sudah 1000 tahun lebih. Kepinterannya melebihi Nabi Adam. Seniornya lebih senior daripada Nabi Adam. Tetapi karena iblis ini mempunyai sifat membangkang, maka jin tersebut dikatakan di dalam Al-Quran yaitu dengan istilah iblis. Kemudian iblis ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan dimatikan sebelum hari kiamat kubro. Makanya anak beranak dalam satu riwayat, iblis itu kalau nganak sekali nganak 33 dengan cara membelah diri. Wallahu alam. Ada yang pernah lihat? Bapak-bapak? Belum. Kalau ada jin yang nongol yang bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian, berarti jin itu lagi masalah.
mungkin lagi ditagih hutang. Ya. Kenapa? Karena fitrahnya jin yaitu asal kata dari janna yajinu yujinu. Artinya tersembunyi. Ya. Awas tuh ibu-ibu biasa mandi, bapak-bapak biasa mandi di kamar mandi, terus gosok gigi, terus pakai sabun wangi. Tapi kalau lupa dengan adab masuk kamar mandi, tidak berdoa terlebih dahulu, ibu-ibu, bapak-bapak membuka pakaian alias begitulah ya, alias tidak pakai pakaian. Tetapi kalau adabnya tidak pakai, kemudian doanya tidak dibaca, otomatis ibu-ibu, bapak-bapak sudah diintip jin. Ingat ya, karena jin itu tersembunyi, bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Makanya Islam mengajarkan adab ketika mau masuk kamar mandi, mau masuk ke kamar kecil, mau masuk ke kamar besar, ada enggak? Tidak ada kalau kamar besar. Kalau masuk ke toilet, maka adabnya dahulukan kaki kiri. Sebelum masuk kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah, coba ibu-ibu dites. Lulus madrasahnya. Bapak-bapak. Iya, sama-sama alhamdulillah. Bapaknya lulus, ibunya lulus. Berarti semua warga desa Cipada, khususnya Kampung Bale Pulang, fikihnya lulus, jatuh lagi. Kayaknya minta duduk ya, tapi saya tidak duduk ya. Enak jalan. Seperti ibu-ibu pengennya kalau bapaknya sudah gajian, yang punya gaji, kalau bapaknya pengen uang, sudah banyak uang, pengennya jalan ya. Tapi bagus ya ibu-ibu ya. Kalau tidak jalan-jalan, kalau bahasa kerennya boring. Kata bapak-bapak kalau jalan-jalan boros. Tahu suami siapa tuh? Yang ketiga adalah tentang ibadah. Di dalam hadis ini Imam Ghazali menerangkan unsur ketiga itu adalah unsur ibadah. Yang mana di dalam hadis ini menerangkan ibadah yang harus dilakukan oleh umat muslim, oleh orang mukmin, yaitu tidak hanya hablum minallah, tidak hanya secara vertikal. Kata orang Serangnya vertikal, kata orang sininya hablum minallah. Tetapi tidak cukup dengan hablum minallah saja, maka harus balance. Kata orang Serang juga tuh bahasanya balance, yaitu secara seimbang. Diiring dengan apa? Hablum minallah, hablum minan. Jadi secara vertikal kita beribadah hablum minallah, secara horizontal kita beribadah secara hablum minan. Kalau kita hanya ngaji saja, kalau kita hanya sholat saja, hanya haji saja, sedekah saja, tetapi hubungan kita dengan tetangga tidak baik, hubungan kita dengan saudara tidak baik, maka di dalam satu riwayat diancam dengan bukan penjara, tapi neraka. Barang siapa yang memutuskan tali silaturahim kepada saudaranya sebanyak 3 hari, kata orang Serangnya telung dina, tilu poe. Kalau kita dengan sengaja menjauhi tetangga kita, dengan sengaja menjauhi saudara kita alias ora wawuh ya, maka balasannya adalah neraka. Dalam tanda kutip, walaupun sholatnya rajin, walaupun ibadah hajinya bolak-balik 3 kali. Kemudian yang perlu diterangkan kata Imam Al-Ghazali adalah yang pertama, poin daripada matan hadis tadi
yaitu ada 3 poin yang perlu kita pelajari, perlu kita tadaburi, yang terakhir perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pokoknya serba 3 ya. 3. Awas bapak-bapaknya jangan sampai 3. Cukup 1. Kalau lebih mampu 4-nya. Itu perintah, tetapi anjuran, tidak wajib. Dari yang pertama, man amana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Di dalam satu hadis yang lain aw liyaskut. Ya, jadi ada aw liyasmut, ada aw liyaskut. Barang siapa, alias kita ini sebagai kaum muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka harus berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, auliyasmut atau auliyaskut, masih mending cicing baik. Tukcing, membentuk-bentuk cicing. Ya. Kalau tidak bisa berkata baik, masih mending kita cicing. Benar Ibu ya? Halus tak kasar tuh cicing. Sedang ya? Terus sedang-sedang saja lah, kayak peti perak tuh ya. Ada lagunya juga tuh. Maka sebagai muslim yang ingin dikatakan beriman, kita nih, pribadi saya nih, saya nunjuk ke ibu-ibu 1, ke bapak-bapak 1. Tetapi saya ingat bahwa yang 4 ini ke saya. Bukan berarti saya paling baik, bukan berarti saya paling benar, bukan berarti saya paling hebat. Malah harus bermuhasab. Makanya yang nunjuk itu 1, yang 4-nya kembali kepada diri kita. Begitu juga bapak-bapak ibu. Kalau nunjuk 1, berarti yang 4 kita. Makanya secara otomatis bukan berarti saya menceramahi ibu-ibu, bukan menceramahi bapak-bapak, tapi menceramahi saya pribadi. Makanya saya juga minta doanya sama ibu bapak-bapaknya supaya bisa istiqomah, bukan istri ngedakom di iman. Bukan. Istiqomah itu adalah sesuatu yang dijalankan secara terus-menerus dalam rangka kebaikan. Itu namanya istiqomah. Tetapi dalam kejelekan bukan istiqomah namanya, itu istikarat namanya. Oke, falyakul khairan aw liyasmut, maka berkatalah kamu kebaikan. Kalau tidak bisa berkata kebaikan, diamlah. Kepada siapa Pak Ustaz? Pada siapa Pak Kiai berkata kebaikan itu? 1, kepada orang tua. Bahasa Sundanya mah birrul walidain. Betul? Ya ibu ya, birrul walidain. Wala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian berbicara kepada orang tua kalian hanya kalau bahasa, tapi jangan terlalu lebay ya, ibu ya. Kalau udah mindsetnya beda. Ya, tuh berarti sering ibunya ketawa itu sering. Nanti sakitnya tuh di sini. Jangan sekali-kali kita berbicara kepada orang tua kita adalah bicara Contoh, kita nih anak laki-laki misalkan, tetapi ibu kita nyuruh berliterasi. Kalau kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang soleh, walaupun hanya disuruh berliterasi, maka jangan ngegrundel. Ini sudah dikisahkan di dalam sebuah riwayat, namanya adalah Juraiz Al-Qarni. Mungkin ibu bapak sudah mendengar ya. Juraiz Al-Qarni ini adalah seorang tabi'in yang warok, yang zuhud, ahli ibadah. Pada suatu ketika Juraiz bin Al-Qarni ini adalah sholat sunnah. Ketika itu ibunya memanggil,
tetapi lebih mendahulukan sholat sunnah daripada menjawab panggilan ibunya. Maka apa yang terjadi? Maka Allah memberi pelajaran atau memberi sesuatu kepada Zuraih Al-Qarni dengan didatangkan seorang perempuan yang mengaku sudah dihamili oleh Zuraih Al-Qarni. Tetapi karena Zuraih Al-Qarni adalah orang yang soleh, maka dia meminta maaf pada orang tuanya, maka pintu langit dibuka dan dikabulkan doa orang tuanya dan memaafkan Zuraih Al-Qarni. Dengan cara apa? Dengan cara menekan si bayi yang lahir itu. Kalau bahasa kitanya mah, hei cabang bayi, kamu ini anak siapa? Jatuh lagi. Saking semangatnya. Karena tidak setiap hari saya ada di sini, ya Pak ya. Makanya dengan kesempatan yang sangat emas ini, saya sebisa mungkin membagi ilmu yang saya punya, walaupun sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus bayi ini ngomong, apakah kamu benar anak saya? Kata Zuraih. Bayi yang baru crot apa cret? Yang penting jangan cocret. Kalau cocret tidak ya. Yang baru crot, benar ya? Brol, iya, yang pakai yang bagus lah Bu. Ibu-ibu mah yang bahasa-bahasa yang ada itu tuh pasti senang. Brol, ya. Baru brol. Kalau bahasa Serangnya brojol, benar ya? Baru brol, maka ditanya, kamu anak siapa? Hai cabang bayi. Jawab akhirnya cabang bayi, karena Zuraih Al-Qarni adalah orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, ngomong, saya anaknya tukang pengembala domba kampung sebelah. Wah, kata Zuraih, itu tuh. Makanya birrul walidain itu nomor kedua setelah kita cinta, setelah kita bermusabah, setelah kita percaya kepada Nabi dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu dengan sabdanya, kalau kita cinta kepada orang tua kita, insya Allah kita akan dicintai oleh manusia. Itu satu. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, di dalam matan yang pertama ini adalah ngomong baik-baik kepada para tetangga kita, pada para saudara kita. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah hebat, sudah punya HP Android, minumnya Ando kuat, nontonnya Ando Sia, yang ditonton Andi Lo. Makanya orang yang tidak pinter bicara pun, karena dengan teknologi sekarang yang amat canggih, maka dengan jarinya bergoyang sudah bisa menggemparkan dunia. Padahal mah kalau disuruh ngomong, ibu-ibu tidak bakal bisa ngomong. Ya. Kalau ngomong mah, apalagi suruh ceramah misalkan di depan, wallahu alam apa bisa apa tidak. Tetapi kalau sudah disuruh bicara komen di medsos, di Facebook, ya, di WA, kemudian di Instagram dan lain sebagainya, pasti paling benar-benarnya ngomong. Ulama kiai pang bejodna, pang jeleknya, dijelek-jelekin, ya. Pemimpin, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Gubernur, Pak Menteri, Pak Presiden, dijelek-jelekan. Padahal mah belum tentu kitanya baik. Itu yang tidak bisa bicara, apalagi yang bisa bicara. Kenapa? Sebabnya teknologi. Dari teknologi itu kita bisa ambil manfaatnya. Apakah yang baik, apa yang buruk, tergantung kembali kepada niat
kita. Kalau niatnya untuk kebaikan, insya Allah si gepeng itu, ya HP itu kan gepeng ya, ada HP bundar, ada mungkin dibalik pulang, nggak ada. Kira-kira HP bundar kayak jeruk ada ya? Tidak ada. Apa kayak pisang HP-nya ada? HP bapak-bapak itu mah ya. Ya sudah, kembali ke laptop. Kemudian berkata baik kepada siapa lagi? Kepada pasangan hidup kita. Yang baik-baik ngomong itu ya, yang jujur pada istri, pada suami. Kalau suami dapatnya duit, misalkan dapat rezeki 1 juta, kasih 1 juta ke istri, nanti baru diambil lagi apa ya, gitu. Tidak seperti itu ya, dikasih ke istri dulu, kemudian dibagi secara adil, bukan merata. Mau ibu kasih 500, bapaknya 500, itu ya. Yang namanya adil itu bukan berarti sama ya. Contohnya seperti ini, kalau kita punya anak 3, 1 masih bayi, umuran 1 tahun, yang kedua sudah umuran SMA, yang ketiga sudah umuran kuliah. Kalau yang namanya sama rata, kalau kita ngasih uang kepada bayi 50.000, SMA 50.000, yang kuliah 50.000, itu namanya sama. Tapi adil tidak adil. Kenapa? Karena yang namanya adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau ibu menempatkan sabun di tempat tidur, di kasur, itu namanya tidak adil. Kalau ibu menempatkan pakaian kotor di lemari yang bagus, itu namanya tidak adil. Maka adil itu harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian harus jujur, iya perlu jujur, tapi jangan kebangetan. Kadang bapak-bapak kalau lagi kesel dari tempat kerjaannya, jujur ke istrinya. Mentang-mentang ada hadis yang menyatakan kalau Nabi itu memanggil Siti Aisyah ya, bukan Aisyah, Aisyah ya. Oh, sudah hafal lagi ibu lagunya, barusan dinyanyiin ya. Saya juga dengar kok. Cuman kalau mau mantengnya nggak enak. Dengan ucapan ya Khumairah, dengan ucapan secara lemah lembut, ya pipi yang kemerah-merahan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, pipinya merah apa hitam? Jangankan asal jujur, mentang-mentang pengen jujur, kata si bapaknya, istrinya hitam. Terus dipanggil, ya Hajar Aswad. Terus kebetulan istrinya big size ya. Ya lanjut. Jangan dulu ya. Jadi jujur, adil itu harus pada tempat. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada selain agama Islam. Jadi berkata baik bukan hanya kepada umat Islam, tetapi juga kepada umat non-Islam. Kenapa begitu? Karena Rasul mengajarkan Irfan, lakum dinukum, jelas itu agamamu untukmu, agamaku untukku. Dari dasar itu berarti Islam adalah agama yang toleran. Jadi kalau tidak benar kalau mengatakan Islam adalah radikal, tidak benar Islam adalah agama yang keras, tidak benar adalah Islam pengen menang sendiri. Kalau Islam pengen menang sendiri, otomatis di Indonesia ini tidak ada agama yang lain.
Tidak agama itu ada tidak ada berapa ya, Buddha, Pak? tidak ada Kristen, tidak ada Konghucu dan kelompok yang lain. Tapi tidak. Kalau agama Islam itu keras, kalau agama itu tidak toleran, maka kalau kita tidak bisa berupaya berkata baik, kaulang karimah, tidak bisa berkata jujur, kaulang sedidah, maka yang terbaik Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ingat di mulut aja lah. Itu sama Mau ngomong baik tidak baik, mau mencela tetangga kita, ingat emut aja di betul. di apanya? Apalagi yang ibu-ibu sudah giginya ompong. Buddha, iya sama Buddha. Buddha kan. Jadi kalau kita tidak mau berkata baik, solusinya diam. Maka orang bijak mengatakan diam itu adalah emas. Tapi setiap emas itu pasti berwarna kuning. Tetapi setiap berwarna kuning belum tentu Coba di situ. yang ngapung-ngapung di sungai itu. Ya. Tidak emas. Berarti yang namanya diam tidak selamanya baik. Itu harus sesuai dengan si kontor. Udah lah, biarin. Sesuai dengan si situasi, jangan jorok dulu. Situasi, kondisi dan toleransi. Kangen sama jatuhnya. Supaya apa? Supaya tidak terlalu serius. Ya. Harus ada serius, harus ada santai. Kalau ceramahnya serius, pasti pulang itu tidak dapat apa-apa. Kalau bercanda terus, pasti pulang ke rumahnya canda terus. Tapi yang enak itu adalah serius tapi santai tapi Bapak diam aja bukan berarti tidak mendengarkan, ya. Santai. Tapi paling juga pakai kacamata hitam tuh baru tuh patut curigai, ya. Jadi melotot tapi Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Matan yang ketiga atau ciri atau isi daripada hadis yang kedua. Tadi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu yang pertama. Isi yang kedua atau matan yang kedua adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaroh. Ada nama jaroh. Biasanya perempuan. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus falyukrim, maka yukrim, muliakan jaroh tetangga. Jadi kalau sudah haji, ya yang sudah haji, bapak haji itu bukan gelar. Walaupun tidak ditaruh hak di KTP-nya, tetangga-tetangga pasti sudah weruh, ya. Sudah tahu tetangga. Walaupun tidak dikasih huruf H di depan nama KTP kita. Kenapa? Karena haji adalah bukan gelar. Haji itu adalah pengingat. Kalau kita mau ngomongnya tidak baik, ingat kepala putih, ya. Kalau saya rambutnya yang putih. Kalau mau ngejelekin tetangga kita, ingat kepala putih. Jadi haji itu pengingat. Makanya kalau ada haji yang baik, namanya haji mabrur. Ya. Dari kata birrun. Birrun itu adalah nginget atau pengingat. Maka dari matan kedua ini, dengerin. Kalau kita ingin dikatakan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu harus memuliakan tetangga kita.
Saudara Mudi juga. Dengan cara apa? Aku juga. Masih Imam Al-Ghazali menerangkan beberapa kriteria. Apa ibu-ibu? Ya. Satu, dengan cara memuliakan tetangga itu dengan cara sering mengucapkan salam. Kalau ketemu tadi itu ya. Kalau ketemu ketua DPR, Assalamualaikum Pak Ketua. Ya nggak boleh. Tuh, karena wajib suhu tidak. terlalu Ya. suhu. Jangan lagi sholat. Suhu badannya terlalu dingin. Mana? Otomatis bat. Nanti ada bacaan batal. sih. Kalau ketemu tetangga kita lagi duduk, kita jalan, kita lambaikan tangan. Kalau tidak lambaikan tangan, Suhu. salam saja. Kata Nabi, sebarkanlah salam, insya Allah hidup akan damai. Insya Allah hidup Itu ada mamanya tuh di situ. aman. Jadi dimanapun kita berada, kalau pepatah bilang, Mau takut sini sama ML dulu. bumi dipijak, langit dijunjung. Dimanapun kita berada, kita harus menghormati adat istiadat kehidupan orang sekitar. Mati. Jadi jangan mentang-mentang saya ini orang Serang, ya, adatnya beda, budayanya beda, kemudian saya duduk di sini, saya berdiri di sini, akhirnya adat-adat budaya saya dibawa ke sini. Itu tidak Tembak. Maka yang paling bagus Mbah saling Irfan. Lagi. Dengan cara apa? Dengan cara satu tadi ya, memuliakan tamu itu adalah dengan cara memberi salam. Ketika kita ketemu, Assalamualaikum. Ditambahi kalau orang Sunda mah, Anak. punten. Ada ge. Kalau Serang beda. Makanya berkelakar dengan Om Adi dan Om Asep ketika nyupir, karena saya belum tahu Medan, tahu jurang-jurangnya, makanya saya takut nyupirnya. Maka Om Asep aja yang nyupir. Maka di dalam menyupir itu berkelakar. Om, kalau orang Sunda itu hebat. Kenapa hebat? Om ngomong pelan aja kedenger, sambil nyetir kedenger. Sama punten, ya mangga. Luar biasa. Tapi kalau di Serang ngomong pelan begitu Pak, tidak nyaut, tidak akan jawab, harus gerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau punten, aduh udah. Ya. Kenapa? Karena budayanya begitu, ngomongnya keras. Makanya Om Adi kalau lihat kita ngomong di sana, senyum-senyum aja. Pas saya tanya, oh kenapa senyum-senyum? Enggak, ngomongnya kayak orang berantem. Ya. Satu, memuliakan tetangga dengan cara menyebarkan salam. Terus bagaimana Pak Ustadz kalau misalkan tetangga itu non muslim? Ya salamnya jangan assalamualaikum, cukup dengan salam. Cukup dengan seperti itu. Jangan Irfan. Kedua, masih menurut Imam Al-Ghazali, bahwa cara daripada memuliakan tetangga dengan bertakziah kalau tetangga kita ada yang meninggal atau ada kematian. Kalau di kampung saya biasanya itu biasa budaya. Nah, budaya itu tahlilan. Untuk kalau misalkan beda pun walana amaluna walakum amalnya, tingkah laku kita untuk kita, tingkah laku kalian untuk kalian. Kalau di kami biasa kalau yang meninggal itu adalah tahlilan, baca yasin bareng-bareng, mengeluarkan sedekah makanan, kemudian bersedekah kepada yatim dan lain sebagainya. Mungkin kalau di sini sama, mungkin seperti itu. Terus bagaimana Ustaz? Kalau misalkan tetangga kita ini tidak pakai, beda dengan kita. Mana?
Ya kita tetap takziah saja. Merah tuh. Entah kita kalau punya rezeki kita bawa sesuatu, ya, bawa beras atau mentahnya saja misalkan, ya, amplop, tapi amplopnya jangan, yang penting isinya. Kalau amplopnya doang percuma. Kalau kita beda, ya beda. Misalkan kita yang tidak pakai yasinan, tangga kita yang pakai yasinan, ya apa salahnya kalau kita duduk saja untuk menghormati, untuk menghargai tetangga kita yang kena musibah. Perbedaan itu tidak menyebabkan kita putus hubungan. Silaturahim itu dalam satu hadis yang harus dipotong itu kuku. Teman doang, teman. Ya, ibu-ibu satu, halo, masih hidup? Bapak-bapak masih? Alhamdulillah masih hidup. Ya. Kalau yang dipotong itu jangan jempolnya, tapi kuku. Kalau kita ada masalah sesama tetangga kita, sama saudara kita, yang dipotong jangan silaturahimnya. Jangan silaturahim, potong masalahnya. Kalau azgar yang dipotong, azgar yang dipotong, tapi bapak-bapak sudah jangan bu, ya kasihan. Jangan dipotong lagi, habis. Kalau misalkan ada masalah, yang harus dipotong adalah masalahnya, bukan silaturahmi. Walaupun kita berbeda aliran, walaupun kita berbeda mazhab, walaupun kita berbeda suku, bangsa, dan agama, silaturahim tetap harus dijaga dengan cara takziah kepada tetangga kita yang sedang kena musibah. Yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali, memuliakan tetangga kita dengan cara menengok, mengunjungi, menjenguk tetangga kita yang sedang sakit. Di sini ibu sering setir, bapak-bapak juga sering. Alhamdulillah. Ya. Kalau kita dengar, oh ya bapak anu nih kemarin sakit kecelakaan, kita tengok bareng-bareng. Ada jauh misalkan, jangan. kalau jalan aja lumayan. Jangan pada ribut sih. Coba kayak gimana tadi di foto? Saya mau ke masjid dah, lumayan ternyata. Jadi sudah keluar sini, turun situ, naik lagi sudah ngos-ngosan karena belum biasa. Kalau orang sini mah pasti insya Allah kuat, karena sudah biasa. Kalau ada yang sakit, kita kunjungi. Biasanya ibu-ibu ada majelis pengajian, ibu-ibu di sini. Enggak, jangan. Nah, di pengajian itu biasanya terkumpul ya, biaya atau dana untuk sosial. Salah satunya adalah mengunjungi tetangga kita yang sedang sakit. Yang ke berapa ibu? Ke? Enggak ingat ya. Harus dirukyah. Keempat. Kata Imam Al-Ghazali, cara memuliakan tetangga kita yang keempat adalah dengan cara menjaga rumahnya ketika tetangga kita mudik atau ketika tetangga kita bepergian. Ketika ditinggalkan, kita sebagai tetangga wajib menjaganya. Jangan sampai kita sebaliknya wajib menjarah. Maka dalam satu hadis, kalau tetangga kita tidak aman dengan tangan kita, maka itu juga konsekuensinya adalah neraka. Jadi kalau ada tetangga kita yang mudik atau pergi, kemudian kita ada di rumah, kita wajib untuk kontrol ya. Apakah pintunya kunci apa tidak, kompornya sudah dimatikan apa tidak, Enggak ada tangan dede. kemudian barang-barangnya sudah dimasukkan semua apa tidak. Kita sebagai muslim yang baik, sebagai muslim yang dikatakan beriman, kita wajib untuk menjaga rumah tetangga kita, walaupun non muslim. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali,
Cara memuliakan tetangga kita